Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kalian akan belajar bersama dengan Ibu Asri. Ada yang tahu kali ini kita akan belajar apa? Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita siapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan digunakan. Sudah disiapkan alat tulisnya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ingat pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya yaitu keselamatan belajar dalam praktek IPA. Ingat bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan kimia, apalagi yang dapat membahayakan tubuh kita juga lingkungan sekitar. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang keanekaragaman hayati. Apakah kalian pernah mengunjungi kebun binatang? Jika pernah, apa yang kalian lihat di sana? Di sana banyak sekali hewan-hewan yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Sekarang mari kita lihat gambar di samping. Gambar apakah ini? Ya, gambar tersebut merupakan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup pada ekosistem tertentu. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia terdiri dari flora dan fauna. Mari kita bahas mengenai flora atau tanaman. Gambar ini adalah bunga Rafflesia atau bunga bangkai yang biasa ditemukan di Pulau Sumatera. Ciri khas bunga ini adalah baunya yang tidak sedap dan ukuran yang amat sangat besar. Selanjutnya adalah pohon rambutan yang biasa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Ciri khas buah ini adalah kulitnya yang menyerupai rambut dan rasanya sangat manis. Selanjutnya adalah bunga melati. Bunga ini dapat tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Bunga ini sangat harum dan biasa dipakai untuk acara-acara adat seperti pernikahan. Kemudian ada juga pohon durian. Pohon ini dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan rasa buah yang beragam. Pernahkah kalian makan buah durian? Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai fauna atau hewan. Gambar ini adalah harimau Sumatera yang berasal dari Sumatera seperti namanya. Harimau Sumatera saat ini menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah loh. Selanjutnya adalah badak bercula satu. Hewan ini berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Ciri khas dari hewan ini yaitu ia memiliki satu buah tanduk atau cula. Namun, sayangnya sekarang semakin sedikit sekali jumlahnya di Indonesia. Nah, kalau ini adalah komodo
atau disebut juga kadal besar. Hewan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah hewan yang berbahaya dan saat ini menjadi hewan yang dilindungi loh. Siapa yang tahu hewan apakah ini? Ya, orangutan. Orangutan berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Orangutan adalah hewan mamalia yang hidup berkelompok dan menjadi hewan yang dilindungi juga loh. Hewan dan tumbuhan yang tadi telah disebutkan hidup di hutan-hutan yang ada di Indonesia. Kita harus menjaga habitat mereka agar keanekaragaman hayati tidak punah. Untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada, kita tidak boleh merusak lingkungan seperti Penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan dan lahan, membuang sampah di sungai, pembuangan limbah yang sembarangan, dan polusi udara. hal yang harus kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yaitu Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon. dengan menjaga lingkungan, keanekaragaman hayati dan bumi kita dapat terjaga dengan baik. Mari kita ikut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tugas kali ini adalah menanam pohon di rumah bersama dengan anggota keluargamu. Kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pot, tanah, biji buah-buahan yang kalian punya di rumah, sekop, dan air. Yang pertama kita lakukan adalah ambillah biji dari buah-buahan yang kamu punya di rumah. Kemudian simpanlah pada wadah dan jemurlah di bawah sinar matahari. Selanjutnya, jika menggunakan pot, masukkanlah tanah ke dalam pot. Kemudian, ambillah biji yang telah kamu jemur dan simpanlah biji-biji tersebut ke dalam pot atau ke tanah di pekarangan rumahmu. Kemudian, semprotlah menggunakan air dengan pelan-pelan. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apa saja yang telah kalian pelajari? Dalam pembelajaran kali ini, kalian dapat mengenal keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, serta hal-hal yang dapat merusak dan menjaga lingkungan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk saling menghargai antar sesama makhluk hidup serta mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Asri, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.